فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali yang masyhur dengan penyebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan hadis panjang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam bab salatu al-istisqa, tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelaksanaan istisqa yang dibarengi dengan salat, dan telah disebutkan hukum-hukum yang berkenaan tentang hadis tersebut dan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau keluar bersama dengan para sahabatnya menuju musalla untuk melakukan khutbah al-istisqa yang dibarengi dengan salat al-istisqa. Oleh karenanya pada malam hari ini kita memasuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Anasin, dan dari Anas bin Malik Abu Hamzah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah, bahwa ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid pada hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qa'imun yakhutubu, sementara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang berdiri berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada hari Jumat, maka orang ini pun masuk ke dalam masjid, lalu dia mengatakan, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, telah binasa harta. Harta di sini mencakup hewan ternak, mencakup tanah, pertanian, ladang, kekeringan, telah binasa harta. Wan qata'atis subul, dan perjalanan terputus, yakni kendaraan-kendaraan tidak mampu melanjutkan perjalanan disebabkan karena lemahnya unta yang menjadi kendaraan dalam perjalanan mereka, sehingga
mereka tidak mampu untuk melakukan perjalanan dari satu daerah menuju daerah yang lain. Unta kekurangan air. Ada sebagian yang pula menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan terputusnya perjalanan yaitu disebabkan karena unta tidak memiliki angkutan untuk dibawa ke pasar. Tidak ada hasil panen, hasil tanaman, pertanian, ladang, kering, kerontang, sehingga unta yang biasanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mengangkut barang-barang tersebut istirahat. Jadi ini dua penafsiran yang kelihatannya dua penafsiran saling berkaitan. Namun yang masyhur yang pertama, yakni unta tersebut tidak mampu melanjutkan perjalanan disebabkan karena kekurangan air. Wahai Rasulullah, telah binasa harta dan terputus perjalanan. Fad'ullaha azza wa jal yughithuna. Maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yughithuna. Bisa dengan yughithuna, bisa juga dengan yughithna. Sebab dia sebagai jawab talab, jawaban dari permintaan. Fad'ullah. Fad'ullaha yughithuna. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menurunkan kepada kami air hujan. Farafa'a yadayhi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dalam riwayat yang lengkap disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sampai 3 kali. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, turunkanlah kepada kami hujan, turunkanlah kepada kami hujan. Fadzakara al-hadits. Lalu beliau melanjutkan hadisnya. Di sini diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa fihi du'a'u bi imsakiha, dan di dalam riwayat itu ada doa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imsakiha, untuk menahan hujan. Untuk menahan hujan. Atau yang disebut istisqa. Jadi kalau meminta hujan disebut istisqa. Kalau meminta diberhentikan hujan namanya istisqa. Minta supaya dicerahkan, hujan dihentikan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Disebutkan oleh Al-Hafidz secara ringkas. Adapun kesempurnaan riwayat ini itu disebutkan, dan lafaz ini adalah lafaz yang terdapat dalam Sahih Muslim. Qala Anas, berkata Anas bin Malik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kata Anas bin Malik, qala wallah, demi Allah, wallah, ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'ah. Kami tidak melihat di langit ada potongan awan dan tidak pula qaza'ah. Qaza itu awan yang terpencar-pencar, ya, awan-awan kecil. Yani potongan-potongan awan. Kami tidak melihat ada potongan awan di langit. Ini sebelum Rasulullah SAW berdoa ketika itu, menunjukkan kondisi cuaca ketika itu sangat cerah sekali. Karena jika ada awan, biasanya itu pertanda adanya hujan. Terlebih jika awan itu gelap, ya, mendung, menunjukkan adanya tanda hujan. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kami tidak melihat ada potongan awan ketika itu. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala dar. Dan tidak ada di antara kami dengan
bukit Sala'. Sala' itu nama bukit di Madinah, bukit yang ma'ruf. Tidak ada penghalang antara kami dengan bukit tersebut. Tidak rumah, ya. Yani tidak ada penghalang sama sekali. Tidak ada rumah, tidak ada bangunan. Qala, lalu kemudian berkata Anas bin Malik, wa tala'at min waraihi sahabatun mislut turs. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, maka muncullah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan. Nah, itu yang terlihat. Maka awan itu terus bergerak, falamma tawassatis sama' intasyarat. Maka tatkala awan tersebut bergerak sampai di pertengahan langit, maka menyebarlah awan itu, menyebar, summa amtarat, kemudian turunlah hujan. Baitin waladar, dan tidak ada di antara kami dengan bukit Sala'. Sala' itu nama bukit di Madinah, bukit yang ma'ruf. Tidak ada penghalang antara kami dengan bukit tersebut. Tidak rumah, ya. Yani tidak ada penghalang sama sekali. Tidak ada rumah, tidak ada bangunan. Qala, lalu kemudian berkata Anas bin Malik, wa tala'at min waraihi sahabatun mislut turs. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, maka muncullah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan. Nah, itu yang terlihat. Maka awan itu terus bergerak, falamma tawassatis sama' intasyarat. Maka tatkala awan tersebut bergerak sampai di pertengahan langit, maka menyebarlah awan itu, menyebar, summa amtarat, kemudian turunlah hujan, matahari. Kalau kita kan mengatakan seminggu, kata beliau sabtan, yani sesabtu kami tidak pernah melihat. Maksudnya satu pekan. Mulai dari semenjak doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan. Semenjak itu matahari tidak pernah terlihat. Tentu ini merupakan pemandangan yang aneh, apalagi di Arab. Matahari tidak pernah terlihat selama sepekan, itu aneh, tidak biasanya. Disebabkan karena curah hujan di sana sangat jarang, ya, dibandingkan di negeri kita ini. Nah, khususnya di beberapa daerah, kalau di negeri kita ini satu pekan itu biasa, 2 pekan matahari tidak terlihat kecuali sekali-sekali. Dan ini merupakan tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak melihat matahari
1 pekan namanya. Sampai Jumat yang berikutnya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada pekan yang berikutnya. Nah, ketika Rasulullah Alaihi Wasallam berkhutbah pada hari Jumat yang berikutnya, thumma dakhala rajulun min dzalikal bab fil jum'atil muqbilah. Lalu datang lagi seorang laki-laki dari pintu itu pula pada Jumat yang berikutnya. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qa'imun yakhutubu. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, beliau sedang berkhutbah. Fastaqbalahu qa'iman faqala, lalu kemudian beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, telah binasa harta-harta, wa anqata'atis subul, dan terputus perjalanan. Kalau ini binasanya harta karena kelebihan air, terputus perjalanan karena kelebihan air. Fad'ullah yumsikha, maka berdoalah kepada Allah agar menahan hujan. Jadi air tidak kunjung berhenti selama 1 pekan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa dibayangkan gimana kalau satu daerah 1 pekan hujan terus menerus. Kalau di Balikpapan ini hujan 1 pekan tanpa henti, kira-kira jadi apa? Sungai Ampal itu jadi apa itu? Jadi melebar. Nah, itu Balikpapan, apalagi Samarinda. Tidak hujan saja sudah banjir. Nah, ini di Madinah. Masyaallah rahimakumullah. Sehingga harta, ya, karena sesuatu yang berlebihan tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Maka dia pun meminta kepada Rasulullah SAW berdoa agar menahan hujan, menghentikan hujan tersebut. Qala farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, lalu beliau mengatakan, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ya, maksudnya jangan diturunkan hujan di tengah-tengah kami, di perkampungan, di rumah-rumah. Palingkan. Allahumma 'alal akam wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa madabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di al-akam. Al-akam itu bukit-bukit yang kecil atau gundukan-gundukan. Wadh-dhirab, bukit lebih besar, ya, tapi tidak terlalu tinggi, namanya wadh-dhirab. Wa butunil awdiyah, dan perut-perut lembah. Yang dimaksud perut lembah yakni lembah-lembah yang mampu menampung air, sehingga begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, lembah ini menampung air tersebut untuk persiapan yang jauh ke depan, sebagai bekal minum, bekal perairan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Wa manabitis syajar, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Qala, lalu kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, kata Anas bin Malik, fanqala'at, tiba-tiba awan itu pun hilang. Subhanallah. Wa kharajna namshi fi syamsi, setelah selesai itu kami pun keluar, selesai sholat Jumat, kami berjalan dalam keadaan matahari terik. Nah, qala Syarikun, berkata Syarik yang meriwayatkan hadis ini, fasa'altu Anas bin Malik, ahuwa ar-rajulul awwal. Aku pun bertanya kepada Anas bin Malik, apakah laki-laki yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, meminta untuk dihentikan hujan, dialah laki-laki yang pertama yang sebelumnya yang meminta untuk diturunkan hujan? Qala, kata Anas bin Malik, la adri, saya tidak tahu.
Saya tidak tahu apakah laki-laki itu juga, ya, karena mungkin beliau sibuk. Sebab itu adalah hari Jumat, di mana seorang diperintahkan untuk memperhatikan khatib, memperhatikan khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau tidak memperhatikan siapa yang bertanya. Maka beliau mengatakan, jadi saya tidak tahu siapa orang yang meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ini kelengkapan hadis yang tidak disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada beberapa faedah yang penting untuk kita sebutkan. Faedah yang pertama yang menjelaskan tentang disyariatkannya istisqa, meminta hujan pada saat khatib sedang berkhutbah, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, dan seperti yang telah kita jelaskan pula pada awal pertemuan ketika awal kita memasuki bab salatul istisqa, telah kita sebutkan bahwa cara meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan 3 cara. Cara yang pertama dengan salatul istisqa. Cara yang kedua dengan masing-masing memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bagaimanapun. Dan cara yang ketiga yaitu pada saat khatib sedang berkhutbah. Dalilnya yang telah kita sebutkan ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita diperbolehkannya makmum berbicara kepada khatib pada hari Jumat. Dan ini sudah kita bahas ketika membahas tentang tata cara pelaksanaan salatul Jumat, bahwa diperbolehkan bagi makmum apabila ada kebutuhan untuk berbicara kepada khatib, ya, dan khatib juga boleh menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada makmum. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau sedang mendengarkan khutbah, ketika itu khatib mengucapkan pembukaan khutbahnya keliru, karena dia menggandengkan antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu dhamir, satu kata ganti. Wa man ya'sihima, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur Al-Khatib dan beliau mengatakan, bi'sa khatibul qaumi anta, engkau adalah seburuk-buruk khatib kaum. Ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada khatib. Maka ini menunjukkan boleh bagi makmum mengatakan sesuatu kepada khatib jika ada kebutuhan. Yang tidak diperbolehkan adalah seorang berbicara kepada yang lain. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhutub amsid faqad laghauta." Apabila engkau mengatakan kepada sahabatmu, diam kamu, sementara imam sedang berkhutbah, kamu telah berbuat kelalaian, lagu, dapat menyebabkan kamu tidak mendapatkan pahala dalam salatul Jumat. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya seseorang menyampaikan keluhan kepada orang yang mampu untuk memberi solusi dari keluhan tersebut. Dan ini tidak bertentangan dengan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam hadis ini. Dan mereka mengetahui kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Azza wa Jalla, dan mereka mengetahui kedudukan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berdoa kepada Allah tidak seperti hamba-hamba Allah yang lainnya. Nabi Alaihissalam berdoa mustajabud da'wah, doa beliau selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu mereka selalu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mereka punya kebutuhan agar didoakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya
bertawassul kepada orang lain dengan doanya. Ini jenis tawassul yang diperbolehkan. Misalnya kita mendatangi seorang yang kita menganggap orang ini saleh, orang ini baik, orang ini insyaallah ta'ala jauh lebih baik, ya, ahli ibadah secara zahir, maka kita mengatakan kepadanya, doakan saya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada saya, senantiasa memberikan hidayah kepada saya, dan yang semisalnya. Hal yang demikian diperbolehkan. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa dalam istisqa meminta hujan dianjurkan mengangkat kedua tangan. Dianjurkan mengangkat kedua tangan dalam khutbatul Jum'ah. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liq, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, bahwa ketika Nabi alaihi wasallam meminta hujan, beliau mengangkat kedua tangannya, wa rafa'an nasu aydiyahum ma'ah yad'un, dan kaum muslimin mereka ikut mengangkat tangan-tangan mereka juga berdoa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan dalam istisqa pada hari Jumat bahwa apabila khatib hendak meminta hujan, maka dia mengangkat kedua tangannya, mengangkat kedua tangan setinggi-tingginya. Dan makmum juga dianjurkan untuk mengangkat tangan-tangan mereka, mengaminkan doa al-imam. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa ini khusus keadaannya pada saat istisqa saja, pada saat meminta hujan, bukan pada saat-saat yang lainnya. Oleh karena itu dalam kondisi yang lain, pada saat imam hendak berdoa dengan doa yang lain, tidak dianjurkan mengangkat tangan. Tidak dianjurkan bagi imam mengangkat tangan, dan tidak dianjurkan bagi makmum mengangkat tangan. Iya, seperti yang kita ketahui, mayoritas kaum muslimin selalu menjadikan khutbah yang kedua momen untuk berdoa, khusus berdoa pada khutbah yang kedua. Padahal khutbah yang pertama, khutbah yang kedua semestinya sama-sama berisi nasihat, berisi wajangan-wajangan yang bermanfaat, nasihat dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun sebagian mengkhususkan khutbah yang kedua hanya doa dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berdoa, para makmum juga ikut mereka mengangkat tangan-tangan mereka mengaminkan doa imam. Yang sahih dan itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak diketahui Rasulullah alaihi wasallam mengangkat tangannya pada saat khutbatul Jum'ah kecuali pada saat istisqa, meminta hujan, tidak pada kondisi yang lainnya. Demikian pula makmum, mereka tidak mengangkat tangan-tangan mereka kecuali pada saat istisqa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya bagi imam untuk berdoa pada khutbatul Jum'ah, doa yang hubungannya dengan kemaslahatan kaum muslimin, diperbolehkan. Bahkan dalam urusan dunia pun boleh, termasuk meminta hujan, bagian dari urusan dunia, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kemaslahatan hidup dunia bagi manusia, bagi kaum muslimin. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Setelah itu pekan yang berikutnya beliau berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'alal akan wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ini doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istisqa dan istisha, menunjukkan bolehnya berdoa pada khutbatul Jum'ah ketika ada kebutuhan, ketika ada hajat. Dan
Di dalam hadis ini juga menunjukkan anjuran pada saat berdoa dianjurkan mengulang-ulangi doa. Dan ini termasuk di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengulangi sampai 3 kali, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ay yad'u 3 wa yastaghfir 3. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menyukai berdoa, beliau ulangi sampai 3 kali, beristighfar beliau mengulangi sampai 3 kali. Ini merupakan kebiasaan Nabi alaihi wasallam. Setelah salat beliau istighfar sampai 3 kali, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di dalam hadis ini juga menunjukkan diperbolehkannya doa al-istisha, seperti yang telah kita sebutkan, istisha, doa agar diberhentikan hujan, doa agar diberhentikan hujan. Dan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika doa meminta untuk dihentikan hujan, beliau pun mengangkat kedua tangannya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa apa yang terjadi di alam ini semuanya dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeringan, turunnya hujan, terjadinya bencana, malapetaka, musibah, atau turunnya kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah keluarkan dari langit dan dari dalam bumi, ini semua merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan fenomena alam semata, bukan kejadian alam yang tidak ada yang menjalankannya, tidak ada yang menetapkannya, seperti yang diyakini oleh kaum mulhidah. Adapun kaum muslimin meyakini bahwa semuanya telah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebagian negeri kering kelontang. Semua itu dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Semua ada hikmahnya. Semua ada ibrah yang harus kita ambil pelajaran dari berbagai kejadian-kejadian tersebut. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan perubahan terhadap satu kenikmatan yang Allah berikan pada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kenikmatan, mereka membalas nikmat itu dengan kekufuran, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini alamat akan turunnya musibah, waliyadzubillah. Apakah musibah itu bersifat individu atau bersifat menyeluruh? Dan jika musibah itu bersifat menyeluruh, maka akan mengenai seluruh yang ada di negeri itu, li'adzubillah. Jika tidak adanya inkarul munkar, orang-orang yang mengingkari kemungkaran, sementara kemaksiatan merajalela, merebak di daerah tersebut tanpa ada mungkir, tanpa ada yang mengingkarinya, maka dikhawatirkan azab, uqubah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka secara merata. Innan nasa idza ra'u munkaran falam yughayyiruhu aw syaka Allah azza wa jalla ay ya'ummahum bi'iqabin min 'indih.
Sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemungkaran namun mereka tidak melakukan perubahan terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukuman siksaan yang sifatnya menyeluruh mengenai seluruh orang-orang yang ada di daerah tersebut. Kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung niat-niat mereka, apakah niat mereka baik atau buruk. Wallahu musta'an. Yang menjadi syahid dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, disebutkannya dalam babul istisqa adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, yang menunjukkan bahwa ini termasuk di antara tata cara istisqa yang disyariatkan. Ya, kalau misalnya suatu saat, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan negeri kita demikian kering, kerontang. Ya, kalau seandainya ada sebuah negeri terjadi kekeringan, hujan turun dalam waktu yang cukup lama, yakni hujan tidak turun dalam waktu yang cukup lama, terjadi kekeringan. Setelah kita sebutkan sebab meminta hujan itu adalah quhutul matar, tertahannya air hujan, sehingga hujan tidak turun dalam waktu turun yang lama, yang menyebabkan timbulnya kemudaratan dalam kehidupan manusia. Maka diperbolehkan, misalnya dalam pada saat khutbatul Jum'ah, maka imam atau khatib berdoa dengan cara yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dan diperhatikan bahwa dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, pada saat khatib berkhutbah meminta hujan, itu tidak ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau lakukan pada saat melaksanakan salatul istisqa, membolak-balik ar-rida, selendangnya, itu tidak ada. Pada saat khutbah tidak ada. Nah, itu hanya disyariatkan pada saat seseorang melaksanakan salatul istisqa, keluar menuju lapangan dengan tata cara yang telah kita sebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa anhu, dan dari beliau, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Umar radhiyallahu taala anhu kana, bahwa Umar radhiyallahu taala anhu beliau kana idza quhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, apabila manusia ketika itu dalam keadaan quhitu, ya, mereka ditimpa paceklik, kekeringan. Ini di zaman Umar radhiyallahu taala, yakni di zaman khilafah beliau radhiyallahu taala anhu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, lalu kemudian beliau mengatakan, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu meminta hujan kepadamu melalui nabi kami, lalu engkau menurunkan kepada kami air hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faasqina. Dan sesungguhnya kami bertawassul kepadamu, menjadikan wasilah menjadikan wasilah kepadamu ya Allah melalui paman nabi kami, yaitu Al-Abbas, maka turunkanlah kepada kami hujan, fayusqauna, lalu mereka pun diturunkan kepada mereka hujan. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara dalil yang menunjukkan adanya istisqa, meminta hujan pada saat terjadinya quhutul matar, tertahannya air hujan. Dan disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat beliau masih hidup, kami selalu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagai wasilah antara kami dengan Allah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya kepada kami. Itu di zaman Rasul. Salah satu contoh hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, hadis Anas bin Malik, menunjukkan bahwa mereka ketika hendak meminta hujan, mereka tidak langsung berdoa, tapi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kemudian Allah menurunkan air hujan. Ini yang dimaksud oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, pada zaman khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Sementara beliaulah yang diketahui sebagai manusia yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka mereka berusaha mencari siapa yang kira-kira bisa mereka jadikan sebagai wasilah dari orang yang mereka ketahui ketakwaannya dan kedekatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah istisqa, meminta hujan. Ini menunjukkan tawadhu'nya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak mengatakan, oh saya kan orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya orang terbaik setelah Nabi, ya, setelah Abu Bakar, mestinya saya langsung saja berdoa. Tidak demikian. Beliau merendah diri. Beliau tidak merekomendasi, beliau tidak menyucikan dirinya sebagai orang yang memiliki ketakwaan, sebagai seorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali. Padahal beliau orang terbaiknya umat ini, ya. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Abu Bakar Siddiq, siapa lagi yang terbaik kalau bukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kata Abdullah bin Umar, kunna naqulu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina anna khairan nasi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar thumma Umar. Kami dahulu mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kami, orang terbaik manusia ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar kemudian Umar. Namun itu tidak menjadikan beliau merasa tinggi di hadapan yang lain. Itu tidak menjadikan beliau lebih bertakwa daripada yang lainnya. Bahkan beliau pernah mendatangi Hudzaifah karena rasa takutnya beliau. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut nama beliau termasuk di antara daftar orang-orang munafik? Rasa khawatirnya beliau radhiyallahu anhu. Nah, ketika mereka ditimpa paceklik, kekeringan pada saat itu, maka beliau berusaha mencari orang yang terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menemukan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini salah seorang dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdekatan umur beliau dengan Nabi alaihi wasallam. Kurang lebih beliau lahir 2 tahun setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Nah, namun masa Islamnya beliau terlambat mendekati Fathu Makkah. Nah, meskipun beliau sempat menyaksikan Bai'atul Aqabah di Al-Aqabah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kaum Ansar, namun ketika itu beliau belum menjadi seorang muslim. Nah, terlambat. Pada Fathu Makkah beliau masuk Islam dan beliau sangat nampak kesungguhannya dalam membela Islam, dan beliau menyaksikan peperangan-peperangan setelahnya, termasuk peristiwa perang Hunain radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga kata Umar radhiyallahu taala anhu, Allahumma ya Allah, inna kunna nastasqi ilaika bi nabiyina. Kami dahulu meminta hujan kepadamu ya Allah
melalui nabi kami, fatasqina, sehingga engkau menurunkan kepada kami air hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina, dan sesungguhnya kami sekarang menjadikan wasilah kepadamu melalui paman nabi kami, yaitu Al-Abbas. Fa'asqina, maka turunkanlah kepada kami hujan. Fayusqauna, maka diturunkanlah hujan kepada mereka. Ada sebahagian kaum muslimin yang salah dalam memahami hadis ini, terkhusus mereka dari kalangan Sufiyah. Mereka menjadikan hadis Umar radhiyallahu taala anhu ini sebagai dalil bolehnya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kedudukan seseorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau seorang hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu demi kemuliaan fulan, demi kedudukan Rasulullah, demi kemuliaan Abdul Qadir Jailani, atau demi kemuliaan fulan bin fulan yang dianggap sebagai wali dari wali-wali Allah, bijahi fulan atau bihaqqi fulan. Jadi menjadikan penyebutan seseorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala, atau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan mereka salah satunya adalah hadis ini. Yang mereka pahami dari hadis ini bahwa Umar radhiyallahu taala ketika beliau berdoa istisqa, meminta hujan, yang mereka paham bahwa Umar berdoa, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fa'asqina, ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan kemuliaan paman nabi kami, maka turunkanlah kepada kami hujan. Jadi mereka memahami dari ucapan Umar bahwa ini adalah doa, dan Umar ketika itu bertawassul dengan menyebutkan nama atau kemuliaan atau kedudukan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah paham. Ini salah dalam memahami hadis. Dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam kesalahan ini. Sehingga mereka menganggap bahwa termasuk di antara tawassul yang disyariatkan ketika seorang berdoa adalah berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan kedudukan seorang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bijahin nabi, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Abdul Qadir Jailani, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Habib Al-Abbas, atau siapa yang dianggap sebagai wali. Dan ini ma'asyarul rahimakumullah tidak benar sama sekali. Ya, kenapa demikian? Coba perhatikan. Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Allah, kami dahulu kapan? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami meminta hujan kepadamu melalui nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, maka engkau turunkan kepada kami hujan. Nah, sekarang ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, maka kami bertawassul menjadikan perantara kepadamu melalui paman nabi kami. Maksudnya apa? Kami datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, lalu kami mengatakan, wahai Al-Abbas bin Abdul Muttalib, berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kami hujan. Paham ya? Jadi itu yang dimaksud, mendatangi Al-Abbas,
Karena Rasulullah SAW telah meninggal. Bukan yang dimaksud bahwa Umar radhiyallahu taala anhu berdoa lalu kemudian menyebutkan nama paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu yang dimaksud. Sebab kalau bertawasul dengan nama seorang yang saleh meskipun dia telah meninggal, dan itulah yang mereka jadikan sebagai dalil dari hadis ini. Lah kenapa Umar radhiyallahu taala anhu berpaling dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau yang dimaksud bertawasul, kenapa beliau berpaling dari Rasulullah kepada paman Rasulullah? Padahal meskipun Rasulullah meninggal, boleh saja dia mengatakan, ya Allah, kami bertawasul dengan kemuliaan Nabi kami, meskipun beliau telah meninggal, ya kan? Karena mereka menjadikan ini sebagai dalil bolehnya bertawasul kepada orang yang dianggap saleh yang telah meninggal. Nah, ini salah paham. Yang benar Umar datang kepada Al-Abbas, meminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikuatkan lagi dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Az-Zubair bin Bakkar dalam kitabnya Al-Ansab. Ya, disebutkan dalam doa Al-Abbas ketika beliau meminta hujan, maka beliau berdoa, Allahumma innahu lam yanzil bala'un minas sama illa bi dhanbin wa lam yankashif illa bi taubatin wa qad tawajjahat bil qaumu ilayka limakani min nabiyyika wa hadhihi aydina ilayka bid dhunub wa nawasina ilayka bit taubah fa asqina al ghaith. Ini doanya Al-Abbas. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya tidaklah turun bala musibah dari langit melainkan disebabkan karena dosa hamba-hamba, dan tidaklah akan dihilangkan musibah itu melainkan karena taubat, dan sesungguhnya kaum ini mereka telah datang kepadaku menuju Engkau ya Allah karena mereka mengetahui kedudukanku dari nabimu, yakni sebagai ahlul bait, termasuk di antara keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tangan-tangan kami menuju Engkau ya Allah dengan dosa-dosa kami. Inilah nawasina. Nah, apa nawasina ya kawan? Ini apa ini? Ubun-ubun. Nah, inilah ubun-ubun kami menuju Engkau dengan taubat, maka turunkanlah kepada kami hujan. Maka setelah itu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat lebat seperti bukit sehingga bumi itu kembali menjadi subur. Jadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Umar radhiyallahu taala anhu menyebut nama Al-Abbas dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tawassul yang tidak disyariatkan. Bahkan para ulama menganggap bahwa itu merupakan jenis tawassul yang dapat menjerumuskan seorang ke dalam syirik billah azza wa jalla. Ini tawassul yang mungkar. Sebab bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan itu ada 3. Yang tidak disyariatkan ada 2. Yang disyariatkan ada 3. Yang pertama, bertawassul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsa, menghafalnya, memahami maknanya, lalu berdoa dengannya, maka dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam al-jannah.
Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kesedihan, as'aluka bikulli ismin huwa lak, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, atau anzaltahu fi kitabik, atau 'allamtahu ahadan min khalqik, atau ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak. Ini semua merupakan bentuk doa di mana seorang menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, tawassul. Yang kedua, bertawassul dengan amalan saleh yang pernah kita amalkan. Misalnya ketika kita hendak memohon kepada Allah dari sesuatu, kita menyebut amal saleh kita, ya Allah, aku pernah mengamalkan ini, aku pernah mengamalkan yang itu, aku melakukan itu ikhlas hanya untukmu ya Allah, maka berikanlah aku demikian dan demikian. Ini juga disyariatkan, termasuk doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman dengan apa yang Kau turunkan dan kami mengikuti Rasul. Jadi dia menyebut amal saleh dalam berdoa. Hadis yang masyhur, hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang mampu melepaskan kalian dari kesulitan kalian hadapi illa an tad'ullaha bi salih a'malikum, kecuali apabila kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan-amalan saleh kalian. Lalu masing-masing dari mereka menyebutkan amalan salehnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kesulitan mereka ketika terkurung di gua tersebut. Yang ketiga, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui seseorang yang menurut kita dia orang yang saleh. Maksudnya kita mendatangi orang itu, lalu kita mengatakan, ya, apakah dia seorang yang alim? Misalnya kita mengatakan, wahai syekh, tolong doakan saya, doakan kepada Allah semoga Allah memberikan istiqomah kepada saya. Atau kita mengatakan pada seorang, tolong doakan saya semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga saya. Itu boleh, disyariatkan, dan banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk didoakan ibunya agar diberi hidayah, dan banyak sekali. Ini 3 jenis tawasul yang disyariatkan. 2 jenis tawasul yang tidak disyariatkan. Yang pertama, bertawassul dengan menyebutkan kemuliaan seseorang. Ya. Menyebutkan kemuliaan seseorang, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya Allah, aku memohon kepadamu melalui atau demi kemuliaan, lalu dia menyebutkan seseorang dianggapnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu rasul ataukah yang dianggap sebagai wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkar dan termasuk di antara wasilah pada syirik billah azza wa jalla. Ada sebagian mereka yang meriwayatkan hadis menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Jadikanlah wasilah dengan kemuliaanku, karena kemuliaanku di sisi Allah itu sangat besar. Ini hadis, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, hadithun kadhib, hadis dusta. Tidak satupun dari ulamaul muslimin yang menukilkan dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Ini ma'asyarallah rahimakumullah, orang yang seperti ini biasanya terjatuh dalam sikap ghulu. Orang yang sering melakukan hal ini jatuh ke dalam perbuatan ghulu,
sikap ekstrim terhadap orang-orang yang dianggap saleh. Yang kedua dari tawasul yang tidak disyariatkan adalah tawasul syirik. Menjadikan seseorang yang dianggap saleh sebagai perantara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Nah, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada yang dianggap sebagai orang yang saleh, karena mereka menganggap bahwa mereka tidak mungkin meminta langsung kepada Allah. Maka mereka menjadikan orang-orang saleh itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah, agar mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekat. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin, dan inilah yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Wallahul musta'an. Datang kepada orang dianggap soleh yang sudah mati, lalu kemudian meminta sesuatu dari yang apa yang mereka inginkan dari kehidupan dunia mereka atau kehidupan akhirat mereka, meminta rezeki dan seterusnya. Ini sama seperti perbuatan orang-orang musyrikin dahulu. Nah, ada satu manaqib yang biasa dibaca oleh kaum sufiyah. Mereka sebut dengan manaqibul karamat. Dalam manaqib tersebut mereka mengatakan sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah. Sa'alnakum, kami meminta kepadamu wahai orang-orang yang saleh yang sudah mati. Kami meminta kepadamu wahai orang-orang saleh yang sudah mati. Ini didendangkan mereka. Entah mereka sadar atau tidak sadar, mereka biasanya kan menjadikan lagu Sa'alnakum walizulfa rajaunakum. Kami mengharapkan pendekatan diri kepada Allah, kami mengharapkan kalian yang jadi perantara. Sama kan dengan ucapannya orang-orang musyrikin dahulu. Wa fi amrin qasadnakum, dan untuk menyelesaikan satu urusan kami menjadikan kalian sebagai tujuan kami. Fashuddu azmakum billah, maka kuatkanlah tekad kalian karena Allah dalam memberi pertolongan kepada kami. Syirik inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan memberi taufik kepada kita sekalian untuk memahami Islam dan membimbing kita untuk mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Apa hukumnya seorang bermusan lebih dari 3 hari? Haram apabila tidak ada unsur-unsur yang lainnya. Urusan-urusan pribadi bermusan lebih dari 3 hari haram. Apakah boleh wanita muslimah nikah laki-laki Nasara? Tidak diperbolehkan. Apabila wanita tersebut pindah agama menjadi Nasara, apakah masih bisa kembali ke agama Islam? Ya bisa, selama belum mati. Selama belum mati bisa masuk Islam, yang dengan syarat dia masuk Islam dengan sepenuhnya dan penuh kesungguhan, keikhlasan. Manakah batasan-batasan jenggot? Jenggot itu bahasa Arabnya lihyah. Lihyah itu al-liha, dari kata liha itu tulang rahang, ya. Itu disebut liha. Jadi apa yang tumbuh di al-liha itulah jenggot. Nah, coba di sini ya, itu ada perbatasan tulang itu terasa ya. Itu awal permulaan jenggot.
terus turun ke bawah, ya, termasuk apa yang tumbuh di bawah bibir. Nah, itu juga termasuk bagian dari jenggot. Termasuk apa yang tumbuh di bawah apa ini? Dagu, itu juga bagian dari jenggot dan termasuk yang tumbuh di bagian bawahnya. Berselisih para ulama yang tumbuh di leher. Itu jenggot apa bukan? Ya, kalau yang tumbuh di leher, sebagian para ulama tidak menganggap itu bagian dari jenggot karena bukan dari al-liha. Jadi yang termasuk jenggot itu yang tumbuh di bagian al-liha. Oleh karena itu disebut lihyah. Disebut lihyah. Jenggot itu bahasa Arabnya lihyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa a'ful liha, dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Jadi apa yang tumbuh di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi itu disebut jenggot, dan diharamkan, tidak diperbolehkan sama sekali mengambil sedikit pun darinya. Wallahu taala alam shawab. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersama Anda.